Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirne Indah dengan NIM 182904218 dari kelas PTIKA jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan LMS Edmodo dan fitur-fitur apa saja yang ada pada LMS Edmodo. Baiklah, langsung saja. Edmodo adalah platform education network berbasis learning management system yang akan menghubungkan antara guru dan siswa, bahkan sampai orang tua, untuk melakukan pembelajaran secara online yang bisa diakses secara gratis. Nah, adapun fitur-fitur yang ada pada Edmodo, yang pertama adalah fitur polling. Nah, fitur Edmodo yang satu ini merupakan cara yang sangat baik untuk mendapatkan feedback instan mengenai sebuah event yang baru saja terjadi, tugas, dan sebagainya. Yang kedua, gradebook. Dengan fitur ini, guru dapat memberi nilai kepada siswa secara manual ataupun otomatis. Yang ketiga, file and links. Fitur ini berfungsi untuk mengirimkan note dengan lampiran file dan link. Yang keempat, quiz. Digunakan oleh guru untuk memberikan evaluasi online kepada siswa berupa pilihan ganda, isian singkat, maupun soal uraian. Fitur yang selanjutnya adalah library. Dengan fitur ini, guru dapat mengunggah bahan ajar seperti materi, presentasi, gambar, video, sumber referensi, dan lain-lain. Kemudian, gradebook. Fitur ini digunakan oleh guru untuk memberikan tugas kepada murid secara online. Selanjutnya, award badge. Fitur ini untuk memberikan suatu penghargaan kepada siswa atau grup. Biasanya guru menggunakan fitur award ini. Dan yang terakhir, parent code. Dengan fitur ini, orang tua murid dapat memantau aktivitas belajar yang dilakukan anak-anak mereka. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai fitur-fitur Edmodo. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan LMS Edmodo. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan LMS Edmodo. Nah, langkah pertama, ketikkan Edmodo pada browser. Kemudian klik Edmodo. Nah, ini adalah tampilan halaman awal dari Edmodo. Selanjutnya kita klik sign up. Lalu kita pilih apakah kita ingin masuk sebagai guru, siswa, atau orang tua. Di sini saya memilih sebagai guru. Kemudian select location. Kita pilih Indonesia, kemudian klik next. Kemudian pilih ingin masuk menggunakan akun Google, Microsoft, Apple, atau menggunakan email. Di sini saya memilih sign up with Google atau akun Google. Nah, di sini silakan teman-teman memilih akun email yang ingin teman-teman gunakan. Kemudian klik izinkan. Nah, setelah itu ini adalah tampilan verifikasi sukses. Kita klik next. Lalu kita masukkan title. Lalu masukkan nama. Lalu klik done. Nah, ini adalah tampilan awal dari LMS Edmodo. Selanjutnya, untuk membuat kelas, kita klik
titik 3 yang ada pada kolom My Classes, kemudian klik Create Class, lalu akan muncul tampilan form yang akan kita isi. Silahkan isi nama kelas terlebih dahulu, misalnya PPKN 12 IPA 2. Kemudian masukkan deskripsi kelas. Kemudian select a grade. Kita pilih Higher Education. Lalu select object, kita pilih all. Lalu select subject, kita pilih lagi. Setelah selesai, kita klik create. Nah, kemudian akan muncul pilihan Add Student atau Explore Class. Di sini kita pilih Explore Class. Nah, ini adalah tampilan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Di sini ada kode kelas yang nantinya akan kita bagikan kepada siswa, atau kita bisa langsung menginvite siswa menggunakan alamat email siswa. Kemudian selanjutnya untuk menambahkan materi, kita klik Attach File and Image. Kemudian pilih materi yang akan kita masukkan. Lalu kita masukkan deskripsi materi, misalnya pertemuan 1. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan file dari library. Kemudian schedule your post. Di sini kita bisa mengatur tanggal atau waktu kapan siswa bisa mengakses materi ini. Nah, setelah itu kita klik post. Nah, maka materi yang telah kita upload tadi telah muncul pada kelas. Nah, ini adalah tampilan materi yang telah kita upload tadi. Nah, selanjutnya untuk menambahkan tugas, kita klik Create, kemudian klik Assignment, kemudian klik New. Kemudian masukkan deskripsi tugas, misalnya tugas 1. Kemudian masukkan instruction. Nah, di sini kita bisa melampirkan link, lalu melampirkan file yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan file dari library. Nah, setelah menambahkan instruction, kita klik Assign. Kemudian di sini kita bisa memilih untuk atau menambahkan kelas, apakah tugas ini akan dikirim ke beberapa kelas atau hanya satu kelas saja. Kemudian di select the date, kita bisa mengatur tanggal atau tenggat pengerjaan tugas. Kemudian di sini juga kita bisa mengatur tenggat atau waktu pengerjaan tugas. Lalu centang log after due date. Jadi setelah due date, maka siswa sudah tidak bisa mengirimkan tugas atau mengakses tugas ini lagi. Nah, setelah selesai, kita klik Assign. Nah, maka tugas yang telah kita buat tadi telah muncul pada halaman kelas. Selanjutnya, untuk menambahkan kuis, kita masih di menu Post, kemudian klik Create, kemudian klik Kuis, lalu klik New. Lalu masukkan titel kuis, misalnya kuis 1. Lalu masukkan instruction. Nah, setelah mengisi instruction, kita klik quiz question untuk menambahkan pertanyaan kuis.
Nah, kita ketikkan pertanyaan di sini. Nah, kita juga bisa menambahkan file, kemudian menambahkan link, dan menambahkan file dari library. Nah, langsung saja kita masukkan pertanyaan. Nah, kemudian masukkan pilihan di sini. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan file gambar pada pilihan jawaban. Lalu kita bisa menghapus pertanyaan di sini yang kita buat. Kemudian kita juga bisa menambahkan poin pada setiap pertanyaan. Nah, langsung saja, misalnya pilihan yang pertama yaitu, lalu pilihan yang kedua, kemudian pilihan yang ketiga. Nah, untuk menambahkan respon atau pilihan, kita klik Add Response. Nah, ini adalah pertanyaan 1 yang telah kita buat. Selanjutnya, untuk menambahkan pertanyaan, kita klik Add New Question. Nah, maka kita masukkan pertanyaan di sini seperti yang kita lakukan tadi. Nah, di sini saya sudah membuat 10 pertanyaan kuis. Nah, selanjutnya untuk mengirim kuis ke dalam kelas, kita klik Asik. Nah, kemudian kita masukkan waktu atau tenggat pengerjaan kuis. Lalu, klik Log After Due Date. Kemudian kita bisa mengatur berapa menit siswa bisa mengerjakan tugas ini. Misalnya waktu pengerjaan tugas yaitu 15 menit. Kemudian setelah selesai kita klik Asik untuk mengirimkan kuis ke dalam kelas. Kemudian akan muncul kolom konfirmasi, kita klik Got It. Nah, ini adalah tampilan kuis 1 yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, untuk menambahkan file masih sama seperti cara sebelumnya, yaitu kita klik Attach File and Image. Kemudian pilih materi. Kemudian klik Open. Kemudian masukkan deskripsi, misalnya pertemuan 2. Kemudian klik Pause. Nah, maka materi yang telah kita upload tadi akan muncul pada kelas. Selanjutnya, untuk menambahkan tugas, yaitu kita klik Create, kemudian klik Assignment, kemudian klik New. Lalu masukkan deskripsi tugas, misalnya tugas 2. Lalu masukkan instruction. Nah, kita juga bisa menambahkan link di sini, lalu bisa menambahkan file, dan menambahkan file dari library. Nah, selanjutnya kita klik Assign. Lalu masukkan atau atur select due date atau batas pengerjaan tugas.
Misalnya batasnya tanggal 27 jam 11, kemudian checklist look after due date. Nah, agar siswa tidak bisa lagi mengakses tugas ini jika sudah melewati batas tenggat pengerjaan tugas. Lalu klik assign. Nah, maka tugas yang telah kita buat tadi akan muncul pada menu kelas. Selanjutnya, untuk menambahkan kuis, kita klik create, kemudian klik kuis, lalu klik new. Lalu masukkan titel kuis, misalnya kuis 2. Kemudian masukkan instruction. Setelah itu klik quiz question. Kemudian masukkan pertanyaan pada kolom question text. Setelah itu masukkan pilihan. Nah, di sini kita bisa menambahkan file, menambahkan link, dan menambahkan file dari library. Kemudian kita juga bisa menambahkan gambar pada pilihan. Kemudian memasukkan nilai pada setiap pertanyaan dan bisa menghapus pertanyaan. Nah, selanjutnya kita tambahkan pilihan atau pilihan jawaban. Kemudian pilihan yang kedua, lalu pilihan yang ketiga, kemudian pilihan yang keempat. Nah, untuk menambahkan pilihan jawaban, kita klik add response. Nah, untuk menambahkan pertanyaan, kita klik add new question. Kemudian akan muncul kolom yang akan kita isikan pertanyaan. Kemudian isi pertanyaan seperti yang kita lakukan tadi. Nah, di sini saya sudah memasukkan 10 pertanyaan kuis. Selanjutnya, untuk mengirim kuis ke dalam kelas, kita klik assign. Kemudian atur batas pengerjaan kuis. Kemudian masukkan time limit pengerjaan kuis. Setelah itu klik assign. Lalu klik got it. Nah, maka kuis kedua yang telah kita buat tadi akan muncul pada halaman kelas. Selanjutnya, untuk menambahkan materi, kita klik attach file and image. Kemudian klik materi yang akan dimasukkan, kemudian klik open. Kemudian masukkan deskripsi materi. Lalu klik pause. Nah, kemudian materi yang telah kita post tadi akan muncul pada halaman kelas. Selanjutnya, untuk menambahkan tugas, kita klik create, kemudian klik assignment, kemudian klik new. Lalu masukkan titel tugas, misalnya tugas 3. Lalu masukkan instruction. Lalu klik assign. Masukkan tenggat pengerjaan tugas. Kemudian centang look after date.
lalu klik Async. Nah, maka tugas yang telah kita buat tadi akan muncul pada halaman tugas. Nah, selanjutnya untuk menambahkan kuis, masih sama seperti cara sebelumnya, yaitu klik Create, kemudian klik Quiz, lalu klik New. Masukkan titel kuis, kemudian masukkan instruction. Nah, setelah itu, klik Quiz Question. Lalu masukkan pertanyaan pada kolom yang telah disediakan. Kemudian masukkan pilihan jawaban. Lalu pilihan jawaban yang kedua. Lalu pilihan jawaban yang ketiga. Nah, selanjutnya masukkan poin untuk pertanyaan nomor 1. Untuk menambahkan pertanyaan, klik Add New Question. Kemudian isi kolom pertanyaan seperti yang kita lakukan sebelumnya. Di sini saya sudah menambahkan 10 pertanyaan kuis. Untuk menambahkan atau masukkan kuis ke dalam kelas, kita klik Async. Kemudian atur tenggat pengerjaan kuis. Selanjutnya klik Log After Due Date. Kemudian masukkan time limit pengerjaan tugas. Lalu klik Async. Lalu akan muncul tampilan konfirmasi, kita klik Got It. Nah, maka kuis 3 yang telah kita buat tadi akan muncul pada halaman kelas. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai cara menggunakan LMS Edmodo dan fitur-fitur apa saja yang ada pada Edmodo. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.